Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisa Nuraini Putri. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan ballot score di keperawatan anak. Baik, sebelum tindakan kita melakukan tahap interaksi kepada keluarga pasien. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan di sini saya perawat Wisa yang berjaga dari pukul 8 hingga pukul 12 siang nanti. Nah, di sini saya akan melakukan penghitungan ballot score. Untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu, saya permisi sebentar untuk mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Permisi Bu. 5 minutes later. Sebelum melakukan tindakan, langkah baiknya untuk mencuci tangan 6 langkah. Setelah selesai, sebelum melakukan tindakan, langkah baiknya mengucapkan bismillah terlebih dahulu agar tindakannya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Di ballot score ini dibagi menjadi 2 pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan maturity, neuromuscular maturity, dan yang kedua itu ada physical maturity. Jadi yang pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan neuromuscular maturity. Baik. Yang pertama itu kita akan melihat bagaimana postur bayi. Nah, di sini kita lihat postur bayi fleksi atau tidak. Yang kedua, kita akan melakukan pengecekan square window, yang dimana pergelangan tangannya kita tarik ke bawah, ke area bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Jika semakin rendah pergelangan tangan yang diturunkannya, maka bayi itu akan semakin matur. Berbeda halnya dengan jika si pergelangan tangan bayi ini semakin tinggi yang ditariknya itu, maka bayi semakin prematur. Untuk yang kedua, kita akan melakukan pengecekan arm recall. Nah, dimana ini tangan itu lurus, diluruskan seperti ini. Setelah itu kita tarik ke atas seperti ini, kita fleksikan ke atas. Nah, setelah itu kita luruskan kembali, lalu kita tahan pergelangan tangannya selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 5 detik kita lepaskan. Jika bayi ini fleksi atau tarik ke atas tangannya, nah berarti bayi ini matur. Berbeda halnya dengan jika bayi tetap lurus tangannya, berarti bayi itu masih prematur. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan popliteal angel. Yang pertama itu ya kakinya kita angkat ke atas. Dua-duanya kakinya diangkat ke atas. Nah, karena ini kakinya bengkok dan tidak lurus, harusnya diluruskan ya kakinya. Nah, setelah diangkat seperti ini, telapak kakinya juga diluruskan. Nah, seperti ini. Lalu ini kita tarik ke sini ya, ke depan. Tapi karena ini tidak bisa, jadi tidak bisa. Untuk yang selanjutnya kita melakukan scalp sign. Dimana ini ya kita akan mengecek di midline, area midline bagian tubuh bayi di sini. Nah, lalu si tangan bayinya ini ke sini ke pinggir. Nah, seperti ini. Jadi ini tangannya lurus. Nah, langsung kita kesinikan ke bahu bayi kan. Nah, nanti yang kita lihat itu adalah siku bayi. Nah, jika siku bayinya itu berada di luar area midline, nah maka bayi itu adalah matur. Nah, jika siku bayinya melewati area midline atau area dada, maka bayinya adalah prematur. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan heel to ear. Nah, heel to ear ini itu dengan cara mengangkat kaki bayi ke atas. Nah, setelah diangkat, kaki bayi ini harus bisa menempelkan ke arah telinga, tapi tidak usah dipaksakan jika tidak bisa. Nah, yang kita lihat di sini itu apakah kaki bayi ini menyentuh telinga atau jauh atau dekat dari penempelan ke arah telinga.
Untuk itu maka semakin jauh kaki bayi terkena ke telinga, maka bayi itu adalah matur. Nah, jika dekat ke arah telinga, maka bayi itu adalah prematur. Untuk selanjutnya kita akan melakukan physical maturity, pemeriksaan fisikal pada bayi. Kita langsung saja. Nah, yang pertama itu kita akan melihat skin texture bayinya. Nah, skin texture di sini biasanya bayi di sini itu ya lengket, terus transparan, terus juga berbagai variasi kulit seperti pengelupasan dan keriput pada bayi. Nah, di sini ya untuk skin teksturnya pada bayi kita lihat jika pada bayi prematur itu biasanya tuh tipis dan transparan. Nah, berbeda halnya dengan bayi matur. Nah, jika bayi matur itu tekstur kulitnya itu tebal dan tidak transparan. Nah, untuk di lanugo, kita akan memeriksa lanugo pada bayi. Lanugo ini merupakan bulu-bulu halus yang biasanya terdapat pada bayi. Nah, biasanya bulu-bulu halus ini terdapat di area punggung. Nah, untuk prematur biasanya tidak ada bulu lanugo, bulu-bulu halus. Nah, sedangkan jika di bayi matur itu terdapat lanugo atau bulu halus. Untuk selanjutnya kita akan memeriksa ke area plantar krisis. Plantar krisis ini itu adalah garis kaki. Nah, di sini di garis kaki bayi. Biasanya pada bayi yang lahir prematur, garis-garisnya itu yang ada di bayi itu sedikit dan juga biasanya tidak terlalu timbul. Berbeda halnya dengan bayi yang matur, lahir matur itu biasanya banyak garis-garis halus, banyak garis-garis di area telapak kaki dan penuh. Setelah selesai kita melakukan plantar krisis, selanjutnya kita akan memeriksakan breast tissue, atau dimana itu adalah kelenjar payudara. Nah, biasanya untuk payudaranya itu ya untuk prematur itu terlihat lata atau tidak terlihat gitu si payudaranya itu, jadi hanya terlihat putingnya saja. Berbeda halnya dengan matur. Kalau matur itu biasanya terlihat putingnya juga terlihat. Nah, terus biasanya juga untuk matur itu tuh ada benjolan areola dengan sangat jelas. Untuk yang selanjutnya kita memeriksa eye dan ear atau mata dan telinga pada bayi. Nah, untuk kelopak mata biasanya pada bayi prematur itu kelopak matanya masih tertutup. Berbeda halnya dengan bayi matur. Nah, kelopak matanya itu sudah terbuka. Dan bedanya lagi di telinga. Nah, kalau telinga itu jika dipleksikan, nah seperti ini. Jika telinga bayi ditilapkan seperti ini, pada bayi matur itu tidak akan kembali ke semula. Sedangkan pada bayi matur, ketika kita tilapkan ke seperti ini, maka akan kembali lagi ke area semula. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di area genitalia. Nah, untuk yang perempuan biasanya klitorisnya itu menonjol untuk bayi prematur atau masih ada udim atau masih bengkak di area vagina. Itu untuk bayi yang prematur. Sedangkan jika untuk bayi yang matur, klitorisnya sudah tidak menonjol dan sudah tidak ada udim. Nah, untuk bayi matur pasti akan sangat terlihat jelas labia mayoranya menutupi labia minora. Lalu untuk bayi genitalia laki-laki, di testisnya itu pasti akan turun. Nah, untuk bayi matur testisnya itu turun. Sedangkan jika pada bayi prematur, nah testisnya itu masih menggantung. Dan biasanya skrotumnya itu tidak datar dan juga skrotumnya itu datar dan juga disertai rugae yang dalam. Baik, setelah selesai kita melakukan pemeriksaan BALAD score. Nah, alangkah baiknya kita melakukan pemberesan alat. Kita posisikan bayi seperti semula.
Setelah selesai, lakukan penilaian. Lakukan penilaian dan juga beri nilai berapa hasil skor yang didapatkan oleh bayi. Setelah itu, setelah diberi penilaian, maka bandingkan hasil balar skor yang sebelumnya kita dapatkan dari sang bayi. Nah, hasil itu kita bandingkan, biasanya itu untuk membandingkan bagaimana kemajuan pada gerak bayi. Nah, setelah selesai kita bacakan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, karena tindakan telah selesai dengan lancar. Nah, setelah itu beri feedback positif kepada keluarga pasien. Setelah itu jangan lupa dokumentasikan hasil dari pemeriksaan balat skor ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.